Suku Kui juga diejak Kuoi. Kui adalah salah satu kelompok etnis tertua di kawasan Asia Tenggara, terutama tersebar di Kamboja Utara, Thailand Timur Laut, Laos Selatan. Mereka dianggap sebagai bagian dari kelompok etnolinguistik Mon Khmer, yang merupakan subkelompok dari rumpun bahasa Austroasiatik, rumpun yang sama dengan Khmer Kamboja dan Vietnam. Beberapa ahli menyebut mereka sebagai penduduk asli yang mendiami wilayah tersebut sebelum kedatangan orang Khmer dan Thai. Suku Kui umumnya tinggal di wilayah pedesaan yang terpencil, dengan gaya hidup yang sangat bergantung pada sumber daya alam. Wilayah utama mereka, Provinsi Preah Vihear, Kampong Tom, dan Stumtreng di Kamboja. Provinsi Surin, Sisaket, Ubon Ratchathani di Thailand. Wilayah selatan Laos seperti Provinsi Champasak. Mata pencaharian utama suku Kui: bertani, terutama menanam padi dan tanaman palawija. Berburu dan meramu hasil hutan. Menambang besi atau emas secara tradisional di beberapa wilayah Kamboja. Kui dikenal sebagai penambang besi sejak zaman dahulu. Kerajinan tangan, seperti anyaman dan alat-alat rumah tangga tradisional. Suku Kui memiliki warisan budaya yang kuat dan unik, seperti bahasa Kui, termasuk dalam cabang Katuik Mon Khmer. Bahasa ini masih dipertahankan oleh sebagian komunitas, meskipun terincimpuni akibat asimilasi budaya dan dominasi bahasa nasional seperti Khmer dan Thai. Banyak anggota suku Kui masih menganut kepercayaan tradisional, seperti pemujaan roh leluhur, roh penjaga hutan, dan roh sawah. Upacara adat, termasuk ritual persembahan hasil panen, tarian ritual, dan penggunaan musik tradisional seperti gong dan seruling bambu. Sistem kekerabatan dan pemimpin adat masih memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan komunitas. Jumlah populasi, tidak ada angka pasti, tetapi diperkirakan sekitar 500.000 hingga 600.000 orang di Thailand, sekitar 70.000 hingga 90.000 orang di Kamboja, sekitar 30.000 hingga 50.000 orang di Laos. Di Thailand, mereka sering diklasifikasikan sebagai bagian dari kelompok Lao atau Isan, menyebabkan hilangnya identitas etnis asli mereka. Di Kamboja, mereka termasuk dalam kelompok Khmer Lao atau orang dataran tinggi. Banyak komunitas Kui mengalami marginalisasi, terbatas akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan hak atas tanah adat. Banyak Kui, khususnya di Thailand, kehilangan bahasa dan tradisi akibat tekanan nasionalisme budaya. Proyek agribisnis dan pertambangan menyebabkan hilangnya wilayah adat, terutama di Kamboja dan Laos. Generasi muda semakin sedikit yang fasih berbahasa Kui. Upaya pelestarian, dokumentasi bahasa dan budaya oleh LSM dan akademisi. Sekolah komunitas berbasis budaya lokal. Perjuangan untuk pengakuan hak atas tanah dan identitas suku di tingkat nasional. Perekonomian utama suku Kui berpusat pada pertanian subsisten, yaitu pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bukan untuk dijual dalam skala besar. Padi ladang padi huma adalah tanaman utama, ditanam secara tradisional dengan sistem ladang berpindah. Tanaman lain, jagung, ketela, pisang, labu, dan berbagai sayuran lokal. Teknik yang digunakan masih sederhana, tanpa alat berat atau pupuk kimia modern. Suku Kui dikenal dengan praktik berladang berpindah shifting cultivation yang dikombinasikan dengan pemanfaatan hasil hutan non-kayu, seperti rotan, damar, madu hutan, umbi-umbian liar, jamur, dan tanaman obat, kayu bakar dan bahan bangunan alami. Tradisi hidup dekat dengan hutan membuat mereka sangat bergantung pada kelestarian lingkungan. Namun, aktivitas ini terincim oleh deforestasi dan eksploitasi lahan. Di daerah yang dekat sungai atau rawa, suku Kui melakukan pencekelan ikan secara tradisional dengan jaring, tombik, dan perangkap bambu. Perbirian satwa liar juga menjadi sumber protein penting. Mereka berbiri rusa, babi hutan, dan burung hutan. Namun, pembatasan dari pemerintah terkait konservasi hutan dan fauna kini mulai membatasi kegiatan ini. Kaum perempuan Kui banyak memproduksi kerajinan anyaman, alat rumah tangga dari bambu,
dan tenun tradisional di beberapa komunitas. Hasil kerajinan kadang dijual ke pasar lokal, tetapi jumlahnya masih terbatas dan belum menjadi sektor ekonomi utama. Beberapa hasil kerajinan kini mulai diperkenalkan dalam program pemberdayaan ekonomi oleh LSM. Secara historis, di beberapa wilayah seperti Kamboja bagian utara, suku Kui memiliki pengetahuan lokal tentang pertambangan besi dan emas. Mereka secara tradisional menambang biji besi dan mengolahnya menjadi alat-alat pertanian dan senjiti. Saat ini, praktik ini sudah jarang dilakukan dan sebagian besar tambang telah diambil alih oleh perusahaan besar. Karena tekanan modernisasi dan perubahan lahan, banyak pemuda Kui yang merantau ke kota untuk bekerja sebagai buruh, pedagang kecil, atau pekerja bangunan. Bantuan pemerintah dan LSM seperti program pangan atau pendidikan juga berperan dalam menopang ekonomi komunitas. Kehilingin tanah adat karena proyek agribisnis, tambang, dan konservasi menjadi isu serius. Minim akses ke pasar, infrastruktur, dan teknologi pertanian modern. Ketergantungan pada alam membuat mereka rentan terhadap bencana alam dan perubahan iklim. Kurangnya dukungan kebijakan ekonomi inklusif bagi masyarakat adat. Perekonomian suku Kui sangat bergantung pada pertanian tradisional, hutan, dan ekonomi rumah tangga sederhana, serta mulai mengalami transisi akibat modernisasi, tekanan ekonomi, dan perimpisan tanah. Dukungan kebijakan, penguatan kapasitas lokal, dan pelestarian lingkungan sangat penting untuk menjamin keberlanjutan ekonomi mereka. Budaya suku Kui terbentuk dari perpaduan antara kepercayaan animisme, tradisi lisan, dan cara hidup yang selaras dengan alam. Mereka memiliki sistem sosial, spiritual, dan budaya yang kuat dan khas, yang diwariskan secara turun-temurun dari leluhur mereka. Suku Kui mempercayai adanya roh leluhur dan roh penjaga alam seperti roh hutan, roh air, dan roh gunung. Mereka melakukan ritual pemujaan di lokasi sakral seperti pohon besar, batu keramat, atau mata air untuk meminta berkah, hasil panen, dan perlindungan dari penyakit atau bencana. Ritual persembahan panen dilaksanakan untuk berterima kasih atas hasil bumi. Ritual pengisiran roh jihad dilakukan ketika ada anggota masyarakat yang sakit atau terjadi musibah. Pesta roh leluhur, semacam upacara penghormatan kepada irwih keluarga yang telah tiada. Di Kamboja, banyak orang Kui memeluk agama Buddha Theravada, namun tetap mempertahankan kepercayaan animistik. Di Thailand dan Laos, sebagian juga terpengaruh oleh agama Buddha dan praktik kepercayaan lokal Thai Lao. Masyarakat Kui hidup dalam komunitas kecil yang dipimpin oleh tetua adat atau dukun kampung, saman, spiritual leader. Keputusan penting dalam komunitas biasanya melibatkan musyawarah seluruh anggota kampung. Hidup secara kolektif dan komunal. Keluarga besar tinggal saling berdekatan. Gotong royong kerja sama dalam bertani, membangun rumah, atau upacara menjadi nilai sosial yang sangat penting. Perkawinan dilakukan dalam adat setempat, seringkali melalui upacara adat yang panjang, termasuk pemberian mas kawin, ritual pemersatu roh, dan pesta adat. Dalam beberapa komunitas, perkawinan antar kelompok atau antar suku terkadang dilarang demi menjaga kemurnian adat. Menggunakan alat musik tradisional seperti gong dan gendang, seruling bambu. Tarian tradisional dilakukan dalam konteks upacara, seperti saat panen raya atau ritual penyembuhan. Suku Kui memiliki tradisi dongeng dan mitos lisan, seperti cerita tentang asal-usul alam, roh penjaga desa, atau makhluk lelembut. Cerita ini disampaikan oleh tetua desa sebagai media pendidikan dan pelestarian nilai leluhur. Lagu-lagu dinyanyikan saat bekerja di sawah, saat anak-anak bermain, atau sebagai bagian dari upacara adat. Di masa lalu, pakaian dibuat dari bahan alami seperti serat pohon atau tenunan tangan. Saat ini, pakaian tradisional biasanya digunakan pada acara-acara adat atau upacara penting. Anyaman bambu, tikar, keranjang, dan alat-alat rumah tangga lainnya. Tenunan kain khas juga dibuat, terutama oleh perempuan Kui, walaupun sekarang jumlahnya berkurang karena modernisasi.
Biasanya melibatkan upacara kecil untuk memohon perlindungan dari roh jihad dan pemberian nama bayi oleh dukun. Beberapa komunitas masih mempertahankan ritual peralihan dari anak-anak ke dewasa. Ketiadaan disambut dengan ritual pemurnian roh dan pembacaan mantra untuk membantu roh almarhum menuju dunia leluhur. Akibat tekanan dari budaya dominan Khmer, Thai, atau Lao, generasi muda mulai meninggalkan bahasa dan tradisi adat. Penggisiran dari tanah adat mengganggu praktik spiritual yang bergantung pada situs-situs suci alam. Modernisasi dan pendidikan formal jarang memasukkan budaya lokal, sehingga warisan budaya terincim hilang.